Kita sudah sampai kepada ayat surat An-Nisa ayat yang ke-36. 26 baik 26, 27, 28. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yuridullahu liyubayyana lakum wa yahdiyakum sunanal ladzina min qablikum wa yatuba 'alaikum wallahu 'alimun hakim. Wallahu yuridu an yatuba 'alaikum wa yuridu alladzina yattabi'una asy-syahawati an tamilu mailan 'azima. Yuridullahu an yukhaffifa 'ankum wa khuliqal insanu dha'ifa wa khuliqal insanu dha'ifa. Yuridullah, Allah menghendaki dengan ini semua, dengan rincian firman-firman. Allah menghendaki liyubayyina lakum, untuk menjelaskan kepada kalian, wa yahdiyakum, dan memberikan petunjuk kepada kalian, memberitahu kepada kalian, sunanal ladzina min qablikum, sunnah atau rambu-rambu cara hidup yang benar, undang-undang, peraturan, hukum umat-umat terdahulu. Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam firman-Nya banyak mengisahkan tentang umat terdahulu dan juga menjelaskan aturan-aturan yang diberikan oleh Allah kepada umat terdahulu. Dan juga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan contoh kepada kita bahwasanya ada umat terdahulu, hamba yang taat patuh, mereka mendapatkan kemuliaan di hadapan Allah. Akan tetapi juga ada di antara mereka adalah hamba yang membangkang. Dan agar kita tahu, diberi petunjuk kita oleh Allah, agar kita belajar dari umat terdahulu. Di antara mereka yang membangkang, yang kurang ajar, yang tidak patuh, maka akan ada hukumannya. Ada hukuman bagi mereka. Agar kita mau belajar bahwa jika kita tidak patuh dengan apa yang Allah merintahkan, dan kita juga tidak menjauhi apa yang Allah larang, atau kita tidak mau ikut peraturan Allah, maka ketahuilah kita pun juga akan menemukan kehancuran yang serupa. Allah yang menciptakan makhluknya, hambanya, maka Allah adalah yang lebih tahu tentang hambanya. Maka yang paling tepat untuk membuat peraturan adalah Allah. Sungguh aneh dan unik jika yang menciptakan adalah Allah, yang membuat peraturan adalah kita sendiri. Kita tidak usah jauh-jauh kalau kita membuat sebuah contoh. Misalnya alat yang selama ini hadir di hadapan kita, apakah mesin cuci, alat-alat elektro, itu ada yang membuat. Mobil, maka yang membuat itu pun punya peraturan agar penggunaannya itu benar. Jadi mereka membuat satu catatan yang disertakan bagi siapapun yang ingin menggunakan alat tersebut, hendaknya patuh. Bukan yang membuat orang lain, lalu orang lain yang membuat peraturan, nggak akan ketemu judulnya. Maka dilarang ini, jangan kau masukkan ini, tombolnya yang dipencet untuk menyalakan ini, untuk mematikan adalah ini, dan seterusnya. Dan harus kita patuhi. Kalau tidak kita patuhi, ya cepat rusak. Dan bukan sesuka hatimu. Mobil
Misalnya, biarpun dalam keadaan apapun BBM naik sekalipun, ya tetap harus bensin itu. Tidak boleh kita membuat peraturan sendiri, sudahlah aku suka susu, besok aku ganti dengan susu. Yang membuat mobil pun tidak pernah mengizinkan mobil itu kita kasih susu. Jadi yang punya peraturan adalah yang membuat. Maka jangan sekali-kali yang tidak membuat itu membuat peraturan, ini menjadi bermasalah. Begitulah Allah dengan ciptaannya ini semuanya. Maka yang menyelamatkan kita adalah di saat kita ikut panduan, ikut peraturan Allah Subhanahu wa taala. Aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah juga tahu bahwasanya hamba-hamba ini juga masih ada yang tidak bisa patuh 100% kepada peraturan. Sehingga sesaat ada kalanya kepleset, terjerumus, melakukan kemaksiatan dan dosa. Maka Allah pun juga membuka pintu maaf. Sungguh makasih Allah Subhanahu wa taala. Wa yatubu alaikum. Dan Allah pun berikan tobat kepada kalian. Sebab peraturan-peraturan yang sudah Allah atur itu pun ternyata ada di antara kalian yang masih sesaat nyeleweng, sesaat melanggar. Maka Allah Maha Pengampun. Dengan kelemahanmu itulah hendaknya kau segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alim. Allah Maha mengetahui. Maka jangan kau simpan pelanggaranmu dan dosamu itu, jangan kau simpan, akan tapi adukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab apapun yang kau lakukan Allah tetap tahu. Dan subhanallah, itulah kasih Allah kepada kita. Allah membuat peraturan. Akan tapi di saat ada peraturan pun Allah juga menyiapkan maaf bagi siapapun yang ternyata melanggar peraturan tersebut. Melanggar peraturan tersebut, tapi meminta ampun kepada Allah. Allah mengampuni mereka. Maka jangan sampai kita itu sombong dengan dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Dan takutlah kepada Allah jika dicabut nyawa kita oleh Allah sebelum kita tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hakim, Allah Maha Bijak. Semua peraturan yang Allah titahkan untuk kita adalah semuanya untuk kemaslahatan umat ini. Maka kalimat hakim ini menuntut kepasrahan kita, bahwasanya apa yang Allah atur ini adalah sangat bijak dan dari zat yang maha bijak. Nggak ada kepincangan, nggak ada kepincangan. Termasuk undang-undang yang kalian kadang meragukan karena buah dari pergaulanmu dengan orang-orang yang tidak pernah kenal Allah, buah dari pergaulanmu dengan hamba-hamba yang tidak pernah kenal Nabi Muhammad, sehingga kadang muncul keraguan-raguan yang dihembuskan oleh iblis melalui lidah bagundal-bagundalnya orang-orang yang tidak beriman. Termasuk saat ini adalah orang yang mengaku dirinya orang Islam, mencurigai Islam. Sesaat mengatakan Islam tidak adil dengan warisnya, sesaat mengatakan Islam adalah diskriminatif, sesaat mengatakan Islam itu adalah tidak adil dengan pembagian, dengan masalah talak, perceraian dan seterusnya. Ini kadang keraguan-keraguan ini dihembuskan oleh setan melalui lidah orang yang kadang mengaku dirinya adalah kenal Islam. Pangkas dengan kalimat wallahu alimun hakim. Allah Maha tahu dan Allah Maha bijak. Yang kalian diskusikan saat ini pun Allah tahu. Serahkan kepada Allah undang-undang itu. Yang menurutmu tidak adil, enggak? Kalau dirinci sangat adil. Sudah kita pernah bahas masalah waris. Bagaimana adilnya waris? Biarpun sepintas kalau kita melihat seolah-olah kayak tidak adil. Karena kita memandang jangkanya pendek. Hanya masalah saat pembagian. Tapi Allah yang maha tahu tentang apa yang terjadi. Dan Allah mengetahui apa yang telah terjadi. Sehingga keseimbangan antara yang telah terjadi dan sedang terjadi dan akan terjadi, maka muncullah satu keserasian dari undang-undang Allah Subhanahu wa taala, waris dan seterusnya. Allahu alimun hakim. Allah Maha mengetahui dan Allah Maha bijak. Kemudian ayat selanjutnya, wallahu yuridu ayyatuba alaikum wa yuridu alladhina yattabi'una syahawati an tamilu mailan 'azima. Ada dua kubu. Dua kubu yang tarik-menarik, terus-menerus dan tidak ada hentinya. Hizbullah dan Hizbus Syaitan. Pasukan Allah dan pasukannya syaitan.
Kalau pasukannya setan selalu untuk mengajak hamba-hamba Allah ini kepada kemungkaran, kemaksiatan. Dan tidak ada hentinya. Dan mereka sudah berjanji dimanapun kita berada, dalam keadaan apapun, mereka akan mengganggu. La aqudanna lahum siratakal mustaqim. Sudah berjanji. Ya Allah, sungguh aku akan tongkrongin, aku akan ikuti, aku akan goda mereka dimanapun mereka berada. Biarpun di dalam masjid, setan pun masuk untuk menggodanya. Dan melalui bermacam-macam cara. Itu kubu setan. Kubu setan. Tapi kubu kemuliaan, para pecinta-pecinta Allah selalu mengajak kepada kebaikan. Rasulullah SAW mengajak kepada kebaikan. Nah, ini terus. Pertentangan ini selalu ada. Dan kita harus sadar menjadi kubu siapa kita. Menjadi kelompok siapa kita. Setiap saat terus. Wallahu yuridu ayyatuba alaikum. Kala-kala atau saat kalian melakukan kemaksiatan. Saat kalian melakukan kemaksiatan, Allah membuka pintu maaf. Dan kalimat sekarang, kalau tadi diulang lagi, kalau tadi wa yutuba alaikum, sekarang dijelaskan wallahu yuridu ayyatuba alaikum. Allah menghendaki kalian untuk tobat. Sungguh maha kasih Allah. Jadi tobatmu itu ternyata didahului oleh kehendak Allah. Sehingga tobatmu itu diapit oleh dua. Kasih sayang Allah. Pertama, Allah menghendaki kalian untuk tobat. Kemudian setelah kalian bertobat, Allah memberikan tobat. Dan kalian tidak akan bisa tobat kecuali Allah menghendaki kalian untuk menjadi hamba yang diampuni oleh Allah. Fahami makna ini, bahwa tidak ada seorang hamba yang bertobat lalu mengadu kepada Allah dengan derai air mata, penyesalan, mohon ya Allah ampuni aku, ampuni aku, ampuni aku, ketahuilah itu karena Allah menghendaki kemuliaan. Maka di saat dia bertobat, Allah pun mengampuninya. Wallahu yuridu ayyatuba alaikum. Allah menghendaki kepada kalian untuk kalian bertobat. Allah menghendaki kalian untuk memberikan tobat kepada kalian. Maka tidak ada seorang hamba yang bertobat hari ini kecuali Allah menghendaki kemuliaan kepada hamba tersebut. Subhanallah. Jadi kemauan untuk bertobat ini sendiri juga unik. Pemberian dari Allah, kemauan untuk bertobat. Alangkah banyaknya hamba yang setiap saat melakukan dosa tapi tidak pernah ada keinginan atau kerinduan untuk bertobat. Sehingga tidak pernah ada penyesalan dengan kemaksiatannya. Lengah dia. Seolah-olah sudah menjadi ahli surga. Tidak pernah tersentuh hatinya di saat mengingat dosa-dosa yang pernah dilakukan. Tidak pernah ada terenyuh. Lalai dan lalai dan lalai. Karena Allah tidak menghendakinya untuk menjadi orang mulia. Allah tidak menghendakinya tobat. Dan tanda hamba yang tidak dicintai oleh Allah adalah hamba yang tidak digerakkan hatinya untuk bertobat. Al-Quran menjelaskan bahasanya orang yang dicintai oleh Allah bukan semata-mata orang yang hanya melakukan ketaatan-ketaatan saja. Ternyata orang yang kembali kepada Allah dengan tobat pun ternyata juga menjadi sebab seorang hamba itu mendapatkan gelar mahbubiyah, gelar kecintaan, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tekankan innallaha yuhibbut tawwabin. Allah mencintai, dan bukan kalimat saja. Allah mencintai. Innallaha yuhibbut tawwabin. Allah mencintai hamba yang terus menerus bertobat. Lihat kalimat terus menerus. Bukan tobat sesaat lalu setelah itu tuntas. Tidak. Terus menerus menjaga tobat, meningkatkan tobat, dan terus bertobat. Bertobat. Jadi bertobat ini sudah kewajiban setiap saat. Seperti halnya setiap saat kita melakukan dosa, maka tobat pun harus setiap saat dan tidak ada hentinya. Maka orang yang dicintai oleh Allah, dia punya kebiasaan tawwab, terus meningkatkan tobat. Tapi musuh-musuh Allah, setan, itu bertentangan dengan ini. Dan ditanya, wa yuridul ladzina yattabi'una syahawat, mereka yang mengikuti syahwat dan hawa nafsu. Orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Setan, persekongkolan mereka itu menghendaki apa? Menghendaki kalian antamilu mailan azima. Ini. Setan, musuh-musuh Allah menghendaki kalian, lihat, seperti halnya Allah mencintai orang yang terus meningkatkan tobat dan tobat dan tobat, maka setan pun terus
menghendaki kalian untuk melakukan kemaksiatan dan kemaksiatan dan kemaksiatan. Sampai katanya mailan. Mailan itu sudah melenceng dari kebenaran. Bukan sekedar melenceng, tambah ya'ziman, terus melenceng, 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 melenceng. Bukan mailan saja, tapi mailan azima. Kebalikan daripada tawwabina. Allah Maha Pengampun. Allah sangat mencintai, innallaha yuhibbut tawwabin, orang yang meningkatkan tobat dan tobat. Dimulai dari tobat dari dosa-dosa besar, kemudian meningkat tobat dari dosa kecil, hingga sampai dia tidak pernah bisa membedakan antara dosa besar dengan dosa kecil. Semuanya baginya adalah menjadi dosa besar. Sehingga orang kalau sudah martabat tinggi, tidak pernah berpikir kalau ini dosa kecil. Jadi biarpun dosa itu kecil, di hadapannya dirasakan sebagai dosa gede karena dia melanggar Allah. Jadi sesuai dengan kadar kerinduan dan kecintaan kepada Allah, itulah yang akan menjadikan kesadaran akan dosa itu besar atau kecil. Semakin besar kadar kecintaan kepada Allah, semakin rindu kepada Allah, semakin dekat kepada Allah, dekat, ketahuilah kesalahan sedikit pun akan menjadi gede. Kalau orang itu biasa tidak ada kedekatan dengan orang, tidak ada kedekatan, kita tidak memuliakan dia, menghargai dia. Lihat kita ngomong seenaknya. Manusia, walillahil matsalul a'la, kita tidak boleh membuat contoh untuk Allah dengan manusia, akan tapi untuk mendekatkan pemahaman bahwa kalau kita dekat dengan seseorang yang kita menghargai dia, memuliakan dia, kita mencintainya, mencintai secara sesungguhnya, apakah itu suami atau istri, orang tua, lihat cinta yang sesungguhnya. Lihat kita ngomong nggak enak sedikit saja atau lengah atau kurang pengabdian saja, dia mikir, aku kurang abdiku. Jadi kesalahan sekecil apapun dirasakan gak gede. Allah, terlambat 5 menit kayak terlambat 2 hari. Allah, mohon maaf. Tapi kalau sudah hati yang gak nyambung, biarin, udah paling cari makan sendiri. Udah gede sama orang tuanya mungkin begitu. Kenapa? Tidak ada kedekatan hati. Begitu juga dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sesuai dengan besar kadar kecintaanmu dan kedekatanmu kepada Allah, itulah yang menjadikan engkau sadar akan besarnya dosamu. Maka setelah itu tidak ada dosa kecil. Baginya dosa kecil adalah gede. Maka pembahasan para ulama tentang dosa kecil itu adalah pembahasan, bukan pembahasan dirasa. Pembahasan dinilai sebelum ada pelakunya. Jadi ini dosa, ini kecil. Dosa kecil, dosa kecil. Tapi di saat dilakukan oleh seseorang menjadi beda. Siapa yang melakukannya? Siapa yang melakukan? Kalau melakukan orang dekat, ahli ulama yang ngerti ilmu, maka menjadi gede. Sebab kurang ajarnya menjadi lebih itu. Sebab semestinya dia sangat dekat kepada Allah, tidak melanggar Allah, akan tapi malah melanggar Allah Subhanahu Wa Taala. Nah ini di sisi ahli iman dan orang-orang soleh yang dicintai oleh Allah. Akan tapi di sisi lain, lihat, musuh-musuh Allah, iblis, setan menghendaki apa? Antamilu, kalian untuk melenceng, mailan aziman, dengan jauh. Miring nggak cukup, terus sampai putar haluan, jauh dari surga Allah Subhanahu Wa Taala. Mailan azima, dengan melenceng, meleset dari jalur yang Allah ridai dengan sangat jauh, bukan sekedar kepleset. Dan susah dikembalikan karena jauh, dan itu yang kehendaki oleh setan. Allah menghendaki kalian mulia untuk terus kembali kepada Allah, tapi setan terus menjauhkan. Dan harus kalian sadari bahwa kemurahan yang Allah berikan, pengampunan, dan begitu mudahnya pintu maaf, itulah Allah yang Maha Kasih, karena Allah mengetahui kalian itu lemah. Kalian itu lemah. Yuridullah yukhaffifa ankum wa khuliqal insanu dha'ifa. Allah ingin meringankan kepada kalian. Sudah diringankan masih gak sadar. Allah meringankan kepada kalian.
Kesalahan yang kau lakukan, kalau kau segera kembali kepada Allah, Allah akan ampuni. Allah akan berikan pengampunan kepada kalian. Maka kembalilah. Yuridullah ayyukhaffifa ankum. Allah ingin meringankan kepada kalian, tidak ingin memberatkan kepada kalian. Allah tidak ingin memberatkan kepada kalian. Termasuk kewajiban-kewajiban yang Allah bebankan kepada kita. Ternyata di situ juga banyak kemurahan-kemurahan. Allah tidak memaksakan seorang hamba untuk melakukan sesuatu yang ia tidak mampu. Ini kemurahan yang dihadirkan oleh Allah. Maka seperti cerita sebelumnya, yang tidak menikah dengan wanita merdeka, boleh menikah dengan budak. Ada kemudahan-kemudahan. Kalau kita bicara tentang sholat sendiri, dimudahkan, gak bisa wudu, boleh tayamum. Gak ada kesusahan yang, gak ada sesuatu yang memberatkan bagi seorang hamba yang ingin dekat kepada Allah. Dan begitu mudahnya orang dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang punya uang dengan uangnya, yang punya pangkat dengan pangkatnya, yang tidak punya apa-apa pun ternyata bisa mendekat kepada Allah dengan memperbanyak zikir, menjaga lidah, menjaga mata, menjaga telinga, menjaga anggota tubuh dari bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi seseorang tidak akan mampu bisa menjaga dirinya dengan benar-benar kecuali dia itu menyadari bahwasanya dirinya itu lemah. Orang lemah itu akan selalu hati-hati. Anak kecil di saat menyadari dirinya lemah, dia itu mau berjalan tertatih-tatih itu bingung. Sama orang tua trauma namanya. Orang tua pernah terjatuh jalan di sebuah tempat, nggak mau lagi lewat situ, karena menyadari dirinya lemah bisa jatuh. Jadi sadar kalau dirimu itu lemah itu penting. Menyadari dirimu lemah. Wa khilqal insanu dha'ifa, Allah menciptakan kalian itu lemah, mudah terberdaya oleh syaitan. Kalau kalian tahu dirimu mudah terberdaya, ya jangan main-main dong dengan syaitan. Orang sombonglah yang mudah terjerumus. Nggak apa-apa. Jangan baca buku-buku seperti itu, nanti terjerumus. Saya kan bisa memilah yang baik dan yang buruk. Hati-hati. Jangan dengar stasiun radio yang merusak akidah. Saya kan ambil baiknya saja. Ini sudah mulai sombong, ini bakal terjerumus nih orangnya. Sadari dirimu lemah. Makanya kalau orang itu menyadari dirinya melemah, apa yang ia lakukan? Ia mencari penguat. Mencari penguat. Dia lemah dalam berpikir, ia lemah dalam berprinsip, dia lemah dalam segala hal misalnya. Maka kalau orang lemah itu secara otomatis, orang yang lemah dalam berjalan itu secara otomatis dia akan mengambil tongkat untuk bisa menjadikan sandaran agar ia bisa berjalan. Atau dia akan merambat di tembok, itu secara otomatis karena dia sadar dirinya lemah, secara otomatis. Maka kesadaran dirimu lemah itulah yang menjadikan tiba-tiba kita itu rindu untuk menghadiri majelis ilmu agar aku kuat dengan ilmu. Aku harus kumpul dengan orang-orang soleh, orang-orang yang baik. Karena aku lemah dalam bergaul. Saya kumpul dengan si A jadi si A, kumpul sama si B jadi kayak si B. Kita itu mirip dengan bunglon. Kalau sudah kumpul sama orang ini berubah, cepat berubah dan berubah. Lemah kita. Maka menyadari dirinya lemah ini penting sekali. Dan sudah dikukuhkan, lihat. Allah menghendaki, meringankan kepada kalian. Dalam urusan agama, dalam urusan peraturan-peraturan, Allah ringankan. Kenapa Allah ringankan? Karena apa? Kalian itu lemah. Jadi, dan subhanallah yang faham makna kemudahan ini, yang Allah berikan ini, lihat. Yang ada di dalam hati hanya bersyukur, 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 bersyukur. Kemudahan-kemudahan yang Allah berikan dalam kita menjalankan kewajiban-kewajiban termasuk rukhsah Quran. Tapi sisi lain kemudahan yang hendaknya kita fahami adalah kemudahan untuk menguatkan diri kita. Sampai ada dalam ilmu tarbiyah itu, seseorang kalau ingin sampai kepada Allah hendaknya mengambil seorang guru yang bakal membimbingnya agar ia bisa cepat meluncur menuju wilayah keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi apa? Kadang zaman-zaman kacau balau, zaman campur aduk, gak jelas bagaimana di saat seperti itu agar aku bisa mendapatkan seorang guru yang bisa membimbingku. Kata Imam Haddad rahimahullah ta'ala, ketahuilah kerinduanmu untuk mendapatkan seorang pembimbing yang bisa membimbingmu menuju kemuliaan, maka itulah cukup.
rindu. Allah akan kirim guru di depan pintu rumahmu. Artinya kita menginginkan saja, ternyata Allah sambut. Dan dalam Al-Quran disebutkan walladzina Allah yajtabi ilaihi man yasha' wa yahdi. Allah yajtabi ilaihi. Allah yajtabi ilaihi, dan kemudian Allah. Jadi ada orang mendapatkan petunjuk itu adalah diambil oleh Allah. Diambil oleh Allah, dimasukkan wilayah petunjuk. Yahdi, dan Allah juga memberikan petunjuk man, orang yunibu yang kembali kepada Allah. Maka lihat semampumu. Dan makna semampu itu adalah kita harus makna semampumu. Ada orang memahami makna semampu itu adalah orang malas. Dia bisa mampu lebih dari itu, kenapa tidak? Jadi kalau kita berusaha untuk mencari kemuliaan itu adalah memang semampumu. Sebab Allah tidak akan memaksa hambanya untuk melakukan sesuatu yang tidak mampu. Karena tahu hambanya lemah, maka banyak kemudahan-kemudahan di dalam seorang hamba itu melakukan kewajiban-kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi kalimat semampunya ini kadang dijadikan oleh sebagian orang untuk mundur. Tidak maju-maju, semampu saya. Berapa nyumbang? 10.000 semampu saya. Padahal duitnya jutaan dia, bukan semampunya. Kau pelit. Ngaji semampu, jadi kalimat semampu. Allah tidak senang sesuatu yang berlebih-lebihan, merepotkan, memberatkan agama. Memberatkan agama, berlebih-lebihan. Memberatkan dalam beragama, tidak senang. Dan dia akan terpotong sendiri itu. Dia akan jatuh di dalam melakukan ibadah yang berlebih-lebihan. Sampai suatu ketika istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu membuat pengikat di tiang masjid. Lalu Nabi melihat, ini apa? Ini adalah tali ya Rasulullah yang selalu digunakan oleh salah satu istri Rasulullah untuk beribadah. Di saat dia ngantuk, maka diikatlah tangannya di sini biar dia tetap bisa berdiri untuk melakukan sholat. Nabi menyuruh turunkan itu semuanya. Islam tidak ngajari yang demikian itu. Jika engkau ngantuk, maka istirahatlah. Setelah engkau sehat, maka beribadahlah. Wa atikulati haqqin haqqah. Semuanya hendaknya diberi haknya. Maka kalau orang menjalani agama dengan benar, semuanya menjadi indah. Makanya bagaimana agar kita bisa menjalani benar, menyadari tentang kelemahan kita. Kembali bahwa termasuk orang yang sadar akan kelemahannya, kalau orang itu sadar akan kelemahannya, maka secara otomatis maka dia akan mencari alat bantu yang menjadikan ia kuat. Ini dalam segala hal, termasuk dalam dunia tarbiyah. Kami selalu mengingatkan, wahai para orang tua, jangan merasa engkau bisa mendidik anak-anakmu. Engkau butuh bantuan orang lain. Sehingga kita harus mencari guru yang bisa mendidik anak kita. Jangan merasa aku bisa menyelesaikan semuanya. Itu bentuk kesombongan. Maka anakku adalah memang tanggung jawabku, akan tapi aku tidak bisa menyelesaikan semuanya. Maka di saat orang sadar akan kelemahannya, maka ia minta tolong, minta tolong, minta tolong. Dan minta tolong bukan aib dalam urusan kemuliaan yang semacam ini. Banyak hamba-hamba yang dikuasai dengan kesombongan, mentang-mentang dia bisa, dia akan mengerjakan semuanya. Allah yang maha kuasa. Kalau kita turunkan dalam masalah manajemen, Allah yang maha kuasa bisa melakukan apa saja, dan Allah tidak butuh kepada malaikat. Allah bisa melakukan semuanya, tapi Allah menciptakan malaikat agar ditiru oleh kita untuk meringankan beban itu. Seperti apa? Allah maha kuasa, tidak ada beban, tidak ada berat istilahnya. Allah tidak butuh malaikat. Yang menciptakan malaikat adalah Allah. Jangan berkata malaikat adalah pembantu-pembantu Allah, sehingga Allah butuh bantuan untuk itu semuanya. Tidak. Akan tapi untuk mendidik. Allah menciptakan langit, ada tujuan. Dilihat langit perlu waktu. Kenapa kau pakai waktu? Allah bisa kun fayakun sekali jadi. Untuk berikan contoh. Allah yang maha kuasa saja berikan contoh yang demikian itu. Maka bagaimana kita ini yang lemah? Tentu dalam menjalankan sesuatu harus kita sadar tentang kelemahan kita. Jangan dipaksakan sesuatu yang di luar kemampuan kita, maka akan patah, putus asa. Termasuk mendidik anak pun harus dengan halus, perlahan, sesuai dengan kelemahan pemahaman dia, sesuai dengan kelemahan dia, kelemahan imannya, perlahan. Jangan sampai kita teror dengan harus ngaji, harus begini dulu, enggak. Tapi dengan kelembutan dan keindahan.
Itu yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikukuhkan wa khuliqal insanu dha'ifa, manusia diciptakan dalam keadaan lemah, maka sadari kelemahanmu itu. Maka kalau orang menyadari kelemahannya, mudah baginya. Orang itu kalau merasa pintar tuh gak mau ngaji, saya repot. Susah dibetulin. Merasa pintar. Tapi kalau sudah menjadi kayak Imam Syafi'i, lihat, semakin aku belajar kok semakin bodoh nih. Saya rindu untuk beribadah. Tidak, saya sudah cukup, saya sudah baca kitab ini. Merasa hebat tuh, nggak ketemu judulnya. Tapi ternyata di saat orang menyadari ini, diingatkan wa khuliqal insanu dha'ifa. Kalian lemah. Allah ciptakan kalian itu lemah, maka karena kalian lemah, sadari kelemahanmu itu. Maka di saat seorang hamba menyadari kelemahannya, maka baru setelah itu dia akan mencari bantuan-bantuan. Dan ketahuilah, bantuan yang paling hebat adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka muncullah ahli-ahli tawakal. Jadi di dalam menjalani tugas tidak cukup kita mengandalkan apa yang kita bisa. Ada dua hal yang selalu kami ikutkan. Dalam aktivitas yang kita jalani, apakah itu seorang ustadz yang mengajar, seorang bisnismen dalam usahanya, atau apapun, maka ketahuilah tidak cukup engkau mengandalkan akal dan tenagamu, itu adalah kesombongan. Ustadz pun tidak cukup mengadarkan kemahiran di dalam bertutur kata untuk mengambil hati orang, nggak bisa itu semuanya. Akan tapi semuanya harus paham bahwasanya di dalam mencapai tujuan perlu dua usaha. Harus semuanya ini. Yang pertama adalah benar dengan usahamu secara lahir. Bekerja, ustadznya ngajar, itu adalah usaha. Separuh perjalananmu adalah usaha. Menggunakan apa yang Allah berikan kepada kalian dengan semaksimal mungkin. Nah ini maksimal. Gunakan kalau untuk mendidik orang, maksimal. Ngajar, ngajar, dan ngajar. Semaksimal mungkin. Jadi kita harus sadar itu. Maksimal, semaksimal mungkin. Tapi lihat, kita tidak akan sampai kepada hasil yang sesungguhnya kecuali dibarengi dengan cara berikutnya, yaitu bagaimana mengadu kepada Allah, memohon kepada Allah, menyadari kelemahan kita sehingga langsung kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dibutuhkan oleh siapapun, kata Imam Nawawi rahimahullah taala, termasuk ustadz yang ngajar. Tidak cukup ustadz pengajar hanya mengandalkan dengan kehebatan metode yang ia hadirkan. Metode menghitung cepat, metode menghafal cepat, metode macam-macam cepat, kehebatan luar biasa. Termasuk seorang penceramah pun yang selalu menghadirkan materi-materi yang dahsyat, memukau, bikin orang terkagum-kagum luar biasa dengan kalimat yang fasih. Tidak cukup itu semuanya. Dan itu diperlukan. Sarana lahir itu Nabi Muhammad SAW mengajarkan. Sunnatullah harus kita ambil sarana zahir. Kalau berusaha kerja keras cari duit. Tapi ternyata ada satu hal lagi yang perlu dan sangat perlu untuk kita hadirkan adalah menyadari kelemahan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka di saat seperti itu seorang hamba dalam usahanya dibarengi dengan kesadaran untuk menengadahkan tangan dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini pun ternyata juga sering dilupakan oleh seorang guru yang mengajar muridnya. Tanyakan wahai kepada para guru, di saat engkau mengajar muridmu di pagi hari, sudahkah engkau memohon kepada Allah di malam hari? Yang memberikan petunjuk adalah Allah. Yang memberikan kesadaran adalah Allah. Kadang berubah menjadi kesombongan karena kehebatannya. Belajar ekonomi, prinsip ekonomi adalah pengeluaran sedikit sekecil-kecilnya untuk mendapatkan hasil sebanyak-banyaknya. Ternyata tidak disadari dengan ngadu kepada Allah jadi orang pelit-pelit. Kenapa? Pengeluaran sekecil-kecilnya untuk mendapatkan hasil sebanyak-banyaknya. Waduh, sedekah buahnya ngapain? Karena tidak tahu bahwasanya Allah melalui lidah Nabi SAW dengan kau membantu orang lain akan mengundang bantuan dari Allah. Dengan engkau menolong orang lain, Allah akan tolong kalian. Ya, beda ini. Kenapa tidak cukup mengandalkan kecerdasan otaknya? Termasuk ustadz yang ngajar, guru yang ngajar, jangan lupa memohon kepada Allah untuk jamaah yang akan diajarnya. Ini adalah kewajiban. Jadi untuk menggapai kesuksesan, jangan lupa hendaknya seorang hamba itu melakukan dua hal. Yang pertama, usaha semaksimal mungkin. Dan ternyata pasti mentok dalam satu titik yang namanya lemah. Oh iya, saya itu lemah. Sehebat apapun dia, lemah.
Lemah dia. Jago berbisnis luar biasa, lemah dia. Hebat. Kayak apapun lemah. Maka setelah itu, sadarlah engkau minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kelemahannya pun sebetulnya sering diungkapkan dengan perilaku biarpun lidah tidak. Seorang kaya apapun ternyata dalam rumahnya dia perlu seorang pembantu yang membantunya. Ternyata setelah itu dia perlu karyawan. Karyawan itu fungsinya apa sih? Untuk menyempurnakan tugasnya dia, untuk menyelesaikan produksinya. Itu sebetulnya kelemahan. Cuman kadang ditumpangi oleh sifat sombong seolah-olah dia hebat. Sebenarnya dia harus sadar bahasanya dia tidak bisa menyelesaikan rumah tangga, perusahaan, pekerjaan kecuali dibantu oleh orang. Yang dia tidak sadar sehingga muncullah orang-orang sombong. Orang kaya itu bakal kebingungan kalau Allah tidak menciptakan orang melarat di kiri kanannya. Betul. Allah. Berarti yang hebat siapa? Orang melarat atau orang kaya? Orang kaya ternyata kalau tidak dibantu sama orang melarat pusing dia. Orang melarat kalau tidak dibantu sama orang kaya maka kebingungan. Maka di dalam hidup ini betul-betul saling membutuhkan, dan makna saling membutuhkan itu adalah membuktikan kebenaran apa yang difirmankan oleh Allah, wa khuliqal insanu dha'ifa. Siapa yang bisa hidup sendiri? Tidak bisa. Perlu kita bantuan daripada orang lain. Itu dengan sesama kita. Setelah kita sadar diri kita lemah, baru kita tingkatkan kesadaran bahasanya yang maha kuasa adalah Allah. Buahnya nanti luar biasa dahsyat. Yang meniti kemuliaan dengan berusaha semaksimal mungkin, kemudian dibarengi dengan kesadaran akan kelemahannya di hadapan Allah, lalu mengadu kepada Allah. Buahnya adalah apa? Tidak akan muncul orang sombong dengan keberhasilannya, dan tidak akan muncul orang ujub dengan keberhasilannya. Kalaupun dia berhasil dengan kekayaannya, dia sadar bahwasanya ini semua dari Allah. Yang hebat seorang ustadz dengan kelihayannya, lalu jamaahnya banyak, tidak pernah berkata bahasanya itu karena kehebatanku, gak ada. Karena dia waktu meniti perjuangannya ngadu kepada Allah, maka mengadu kepada Allah ini menjadikan orang sadar, gak akan sombong. Kalau ternyata ada yang membutuhkan, maka dia akan mudah memberikannya karena pun ini dari Allah. Tapi kalau sudah tidak ingat ini semua, tidak ingat kelemahannya, subhanallah, bahaya, bencana. Dan kalau orang nggak sadar kelemahannya, jadi berat semuanya akhirnya, subhanallah. Berat semuanya. Semuanya jadi berat. Pengen ditangani, pengen ini. Ada orang kan selalu ini. Salah tuh. Kalaupun dia berhasil, nanti lah sombong. Semuanya aku. Apalagi di saat lupa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, anda akan mendengar seruan Allah agar kita berbuat baik kepada sama. Enggak. Apaan? Itu kan usaha saya sendiri. Ini kan buah kerja saya sendiri. Ngapain ngasih-ngasih sama orang? Kalau pengen punya duit, kerja sana. Akan tapi jika orang sadar bahwasanya itu semua adalah dari Allah subhanahu wa ta'ala, yang memberi adalah Allah, ia memohon kepada Allah, maka muncullah orang-orang kaya yang dermawan. Muncullah ustadz semakin tawadu. Muncullah pejabat-pejabat yang sangat baik dengan rakyat. Karena apa? Dia sadar bahwasanya semuanya ini dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa khuliqal insanu dha'ifa, sadari dirimu adalah lemah, dan ketualah yang maha kuat adalah hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Teruslah kembali kepada Allah untuk menjalankan tugas di dunia ini. Lihat, yang biasa dengan Allah dalam menjalankan tugas di dunia ini berarti telah menyadari kelemahannya, maka dengan begitu ia akan mendapatkan pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bissawab. Syukron kathiron kami ucapkan kepada guru kita semua, Buya Yahya, atas penjelasan tafsir Al-Qur'annya. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita kemudahan dalam mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala dan para pendengar radio di mana saja berada, selanjutnya kita memasuki bagian tanya jawab kepada para jamaah yang bertanya secara langsung. Kami persilahkan satu penanya terlebih dahulu dari jamaah bapak-bapak dan satu penanya dari jamaah ibu-ibu dengan satu orang satu pertanyaan. Dipersilahkan. Baik. Dimohon untuk berdiri.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya, mohon penjelasannya surat Al-Baqarah ayat 40 yang bunyinya wala tashtaru bi ayatihi samanan qalila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dari ibu-ibu kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, apabila ada orang belajar aliran Wahabi dan Syiah, Apa itu? belajar belajar Quran, baca tulis Quran ke golongan Wahabi dan Syiah, apakah itu boleh Bu ya? Karena dari Wahabi dan Syiah ini hasilnya itu metodenya cepat, lebih cepat hafal, lebih cepat lancar bacanya Bu ya. Mohon penjelasannya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tashtaru bi ayati thamanan qalila wa iyaya fattaqun. Ayat sebelumnya adalah wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wa la takunu awwala kafirin bih wa la tashtaru bi ayati thamanan qalila. Dilarang menjual ayat-ayat Allah. Ini dikisahkan adalah pembesar-pembesar Yahudi pada zaman itu adalah ia rela merubah ayat Al-Quran hanya untuk mendapatkan uang. Ilmunanya merubah ayat-ayat, merubah hukum-hukum Allah hanya untuk mendapatkan dunia. Itu yang dimaksud menjual ayat-ayat Allah. Bukan menjual ayat-ayat Allah adalah orang ngajar lalu mendapatkan gaji. Itu bukan menjual ayat Allah. Nabi juga mengingatkan sebaik-baik yang kau ambil dari gajimu adalah di saat kau memberikan pelajaran yang baik. Al-Quran dan seterusnya adalah boleh. Yang menjual ayat Allah adalah merubah Al-Quran hanya untuk kepentingan dunia. Merubah hukum Allah. Hanya karena dia diangkat menjadi apa, sudah hukum dirubah. Agar mendapatkan kebaikan dari orang tersebut. Ini adalah kebiasaan orang-orang Yahudi pada zaman dahulu. Dan munafikin zaman sekarang yang mengikuti cara hidupnya orang-orang Yahudi. Baik, itu jadi bukan menjual ayat itu lalu orang ngajar Al-Quran. Memang di dalam urusan mengajar Al-Quran khilaf di antara ulama tentang boleh tidaknya. Cuman kebanyakan ulama setelah itu menjelaskan bahwa jika orang mengajari Al-Quran itu tidak boleh mengambil gaji daripada bacaan Al-Quran, maka Al-Quran akan terhenti, tidak bisa berkembang lagi. Akan tapi tentu dengan sesuatu yang wajar. Kapan itu semuanya boleh? Di saat di situ masih ada banyak pilihannya. Tapi kalau semuanya harus bayar, orang fakir tidak bisa bayar, lalu Quran tidak diajarkan, maka haram itu semuanya. Jadi bukan seperti itu ya, bukan orang ngajar Al-Quran lalu ngambil gaji lalu tidak boleh, itu bukan. Akan tapi itu bagi orang yang menggunakan Al-Quran untuk dunia, menjual hukum Allah, dirubah seperti kebiasaan orang Yahudi, merubah hukum Allah, kemudian setelah itu apa? Ia mendapatkan imbalan karena itu semua. Dan ini adalah orang-orang munafik. Sampai saat ini ada penulis-penulis yang katanya pemikir-pemikir, membuat artikel-artikel yang merusak Islam, dan dia dikasih duit. Artikel-artikel yang merusak Islam, bertentangan dengan Al-Quran. Islam ngaco, bertentangan dengan Al-Quran, seolah-olah dari Al-Quran, dan dikemas dengan bahasa seperti Al-Quran. Al-Quran didatangkan untuk berhujjah, dan mereka bukan tidak tahu, mereka tahu kalau itu adalah salah, cuman karena sudah hawa nafsu ikut kelompoknya. Dia sering disanjung dengan pemikiran yang aneh. Jadi kalau dalam sebulan saja tidak keluar pemikiran aneh, dia itu kayak berubah, pemikirannya aneh terus. Ada model-model manusia semacam itulah yang terkutuk, hamba-hamba yang jauh dari rahmat Allah. Kemudian pertanyaan yang kedua, kita sudah sebutkan orang itu harus hati-hati dan jangan sampai sombong. Sadari dirimu itu lemah, mudah terpengaruh. Kalau orang suka ngentengin, kebablasan. Dalam berguru pun kita harus ilmu itu sanatnya ada, nyambung kepada guru sampai kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dari guru-guru yang akidahnya selamat. Jangan ngentengin. Belajar apapun. Kecuali murni pendidikan umum. Itu pun ya, ini pendidikan umum ya.
Nabi pernah memberikan contoh, ada orang Persia yang masih majusi ngajari bahasa Persia. Nabi juga pernah minta ilmu yang sifatnya ilmu umum kepada orang kafir untuk mengajari bagi orang-orang yang hidup di kalangan kaum muslimin sementara mereka ingin bergabung, maka mereka tetap dianggap sebagai warga kaum muslimin tapi syaratnya harus mengajari bahasa ini. Ada pada zaman Nabi SAW. Tapi kalau sudah urusan agama, ini sangat beda kisahnya. Al-Quran, dan cukup Al-Quran, kadang ada pendidikan yang lainnya. Intinya jangan sampai kita itu merasa aman akan kepleset loh kalau orang tidak hati-hati. Ya kayak tadi orang mendengar stasiun radio yang sesaat yang membawa kebatilan akidah, kesesatan akidah. Lah kalau dia masih dengar saja, lihat, tunggu waktunya. Karena dia tergolong orang yang tidak hati-hati. Orang tidak hati-hati bakal kepleset. Wong yang hati-hati saja kadang kepleset. Kepleset. Mulai sok-sokan, mulai sombong, mulai debat, ini. Ya, semalam dikisahkan ada satu anak kita yang bercerita bahwasanya ada salah satu orang yang sering kumpul dengan kita ini, bukan orang lain, jamaah kita. Sudah mulai gaya-gayaan ngomongnya. Kenapa kamu ziarah kemana? Ziarah wali-wali ini. Kan tidak dianjurkan. Ziarah kan hanya ke masjid-masjid saja. Ini sebenarnya karena sering dengar ya. Karena tidak hati-hati ya. Akhirnya mulai bangga-banggaan. Ya lah. Itu sebenarnya muncul dari sifat-sifat sombong-sombongan nanti. Kepleset itu ya begitu, gak sadar. Namanya orang tersesat. Orang tersesat itu adalah berjalan seolah-olah jalan itu benar. Tapi salah. Itu kesesat. Kayaknya benar. Kayaknya ikut rambu-rambu. Perlahan. Kalau balik itu bukan kesesat namanya. Jadi kesesat itu jalan insyaallah seiring, miring. Kesesat. Dan gak sadar. Maka jangan ngentengkan belajar Al-Qur'an, belajar apapun. Kalau pendidikan umum kalau memang hanya dimiliki oleh orang kafir, kita boleh mengambil ilmu untuk menguatkan Islam. Tapi kalau urusan Al-Qur'an, ilmu-ilmu yang lainnya, jangan berkata bahwa saja mereka lebih cepat dan sebagainya. Apakah target kita lebih cepat? Apa target kita diterima oleh Allah? Kalau targetnya cepat, itu udah macam-macam. Cepatnya orang menghafal, tidak jaminan orang itu selamat nanti. Tugasmu adalah belajar. Kapan Allah beri ilmu, itulah yang itu jatahmu. Jangan sampai spekulasi urusan akidah, urusan keimanan, pengennya cepat. Memang apa mau bangga-banggaan di depan manusia kan cepat? Yang tidak. Sudahlah, yang penting selamat akidahku dan sebagainya. Kalau kita mau mengambil metodenya sih boleh. Metodenya seperti apa? Untuk kita terapkan di kita. Tapi kita harus kuat. Sadar bahwasanya itu kesesatan dan saya akan ambil metodenya. Dan tidak boleh selamanya saya target. Saya akan ambil metode orang kafir sekalipun, saya ambil metodenya untuk pendidikan apa akan saya bawa ke dalam rumah saya sendiri. Tapi kalau sudah ngentengin, jangan ngentengin. Satu. Kedua, syiar. Syiarnya orang yang sesat membahayakan. Kalau ada kelompok sesat, Anda ikut bergabung di situ. Hanya hujahnya, oh sekolahnya itu Masya Allah, anak-anaknya cepat, hidup, baca Al-Quran cepat. Akhirnya kita masukkan di situ. Apakah tidak sadar ini syiar mereka? Dan lihat di tempat yang akidahnya sesat, siapa yang sekolah di situ? Orang-orang kita semuanya. Ada kelompok akidah yang sesat. Dikit-dikit dikatakan kafir, sesat. Ternyata berjajar mobil-mobil mewah itu adalah orang-orang kita. Lihat, syiarnya siapa itu? Syiarnya orang sesat, lihat. Siapa yang mengagungkan syiar? Ente mengagungkan syiar. Digolongkan dengan mereka nanti. Lihat. Jadi jangan main-main urusan begini ini. Biasanya hawa nafsu, tren, gaya. Jadi itulah namanya. Yang kedua adalah syiarnya orang fasik. Syiarnya orang ahli bid'ah. Itu engkau besarkan, maka engkau akan digolongkan dengan ahli bid'ah itu sendiri. Maka jangan ikut-ikut. Ini harus ada prinsip dalam urusan-urusan semacam ini. Kelihatannya, yang penting kan saya ngambil ilmunya saja. Tidak sadar bahasanya ada panjang. Syiar. Dan mungkin Anda waspada dan cermat, akan tapi orang lain yang ikut Anda tidak waspada, tidak cermat. Apalagi Anda seorang tokoh, orang yang dikedepankan di masyarakat. Akhirnya Anda ngikut, orang lain pada ngikut. Sementara Anda maksudnya untuk pengen tahu, untuk diterapkan orang lain pun kesesat. Jadi harus waspada. Maka tidak, kalau orang sudah membawa akidah sesat dan menyesatkan, sudah selesai. Jangan berurusan dengan mereka. Karena takut kita terjerumus, jangan sok hebat. Oh, saya akan bisa memilah dan memilih. Orang pertama yang sesat adalah orang sombong. Sering kita anak orang awaman. Saya akan ambil baiknya saja. Masya Allah, luar biasa. Saya ambil baiknya saja. Memang semuanya harus begitu. Kalau kita ketemu sesuatu, ambil
baiknya. Ini benar, kalimat benar, tapi apakah cocok buat ente saat itu? Yang pagi merah sore sudah hijau, gampang terpengaruh. Toto aja dengan kesombongannya, yang penting oh enggak, tutup. Haram hukumnya kita mendengar stasiun radio yang membawa kemungkaran. Jangan main-main, hati-hati. Dan ini kita sampaikan, dan kita sampaikan justru demi keselamatan akidah kita. Baik. Kemudian selanjutnya, pertanyaan tertulis. Gosok itu menguasai hak miliknya orang lain tanpa izin. Dan minal kabair ya Imam Ibnu Hajar. Dalam Qawaidul Islam, gosok termasuk dosa gede. Gosok menguasai miliknya orang lain tanpa izin. Menggunakan miliknya orang lain tanpa izin. Dan akan menjadi halal kalau memang orang itu yakin dia ridho. Yakin ridho, ulima ridho. Dan yakin ridho itu adalah bukan kepaksa. Memang ada satu tempat yang biasa dipakai untuk umum. Misalnya ada orang buat gubuk di depannya, di pinggir jalan. Akan tapi lihat sudah dibuka. Setiap ada orang duduk di situ, boleh. Maka kita duduk di situ juga, boleh. Itu adalah diperkenankan. Atau kalian tahu bahasa apa Anda? Kita tahu. Anda mengetahui ini adalah milik kawan dekat, sandal. Kawan dekat sekali. Dan sudah biasa pakai saja. Sudah tahu betul. Bukan bolehnya itu karena sudah memasyarakat, sudah menjadi biasa di pondok suka gosok, bukan. Kalau memang betul-betul biasanya kawan dekat, pakai sajalah. Boleh. Dan izin tidak boleh izin sekali lalu pakai terus, yang enak bener. Izin dia pakai sandal. Iya, kan sudah izin kapan? Minggu yang lalu. Pantesan hilang terus. Cadas. Perbaharui izin lagi. Karena apa? Mungkin dia akan membutuhkan, akan menggunakan. Karena sandal kan digunakan setiap saat. Warok harus ada. Jadi gosok makanan juga sama. Pokoknya kaidahnya sederhana. Selagi itu bukan milikmu, jangan kau manfaatkan, jangan kau gunakan, jangan biasa dengan berbuat jahat dari sedikit demi sedikit. Maling gunung emas itu mulai dari bara maling jarum. Kecil. Berkembang namanya kejahatan setan tadi ya Pak. Setan itu terus mengajak dari sedikit, ngentengin. Yang nggak pedulin jarum siapa dipakai di pinggir jalan. Jangan. Selagi itu bukan milikku, tidak boleh aku ambil. Kancing baju. Jangan berkata nggak ada yang punya. Oh, penyakit itu sudah nggak ada yang punya. Kecil dari kancing baju. Besok setelah kancing baju apa? Pulpen. Nggak ada yang punya. Punya ada lebih gede lagi. Nggak ada yang punya. Nggak ada. Jadi jangan meremehkan dari yang kecil itu. Rasa takut anak kita pun kita didik. Kalau mengambil sesuatu didik itu milik siapa? Nggak ada yang punya, Umi. Tidak. Selagi bukan milikmu dan tidak dikasihkan kepadamu, tidak boleh kamu ambil. Nah, itu berkembang kejahatan kayak begitu itu ya. Gosok kecil, sedikit-sedikit. Akhirnya biasa pakai miliknya. Pertama gosok milik sahabat karibnya. Sudah pakai miliknya orang. Akhirnya besok asal ada janda naudzubillah. Khawatir ilmu tidak manfaat. Sehingga yang punya mencari-cari sampai sana kemari. Kadang-kadang sandal yang disayanginya. Kadang ini di pondok jangan biasakan menggosok. Di luar pondok pun sama. Ngambil makanannya orang lain. Kalau bukan makananmu jangan dimakan. Kecuali makanan itu yang akan busuk. Boleh kamu makan akan tapi kamu catat nanti setelah itu lapor sama yang punya. Aku makan makananmu. Kalau kamu relakan ya sudah. Kalau tidak aku ganti. Itu. Makanan yang bakal rusak saja boleh kita makan tanpa seizin yang punya. Tapi kapan itu? Jika makanan itu terancam kehancuran. Mau busuk? Ya Allah ada nasi ini. Aduh. Orang yang dititipi masih ke Bandung nih. Ada titip berkat kan? Ada titip berkat. Kasihkan tetangga. Ya aduh. Diketuk gak ada. Kasihkan makan dulu aja deh. Nanti tinggal ngomong. Selesai. Tapi jadi boleh kapan itu? Jika makanan itu mau busuk. Tapi tetap wajib ganti. Saya lagi hamil. Ada keluhan ngilu dan tidak ditahan semenit pun. Jadi setiap sholat saya selalu sedia ngeluh
Saya hamil terus ada keluhan selalu ngeludah. Ngeludahnya dipisah. Dahnya sama dannya sama. Ngeludah. Dan tidak bisa ditahan semenit pun. Jadi setiap sholat saya selalu sedia lap di samping kiri untuk ngeludah di waktu sedang sholat. Karena tak bisa ditahan. Kalau ditahan malah muntah. Sudah hampir 2 bulan saya selalu melakukan itu. Yang ingin saya tanyakan, sahkah sholat saya? Karena hampir setiap menit selalu ngeludah. Dan ngeludah dulu. Dengan menengok ke samping, mohon penjelasannya. Karena ini penting. Baik, karena penting mendesak. Ketahuilah ibu, ludah itu tidak membatalkan sholat kalau ditelan. Seperti halnya ludah itu tidak membatalkan puasa kalau ditelan. Jadi ludah itu, ya sudah kalau ada ludah ditelan. Ingat, lidah tidak membatalkan puasa kalau ditelan, maka karena ludah tidak membatalkan puasa juga, maka ia tidak membatalkan sholat. Asalkan ludah itu adalah ludahnya sendiri, ludahnya orang lain batal. Yang kedua, ludah itu belum bercampur dengan yang lainnya. Kalau sudah bercampur dengan yang lainnya menjadi tidak boleh ditelan. Yang ketiga, ludah itu masih berada di mulutnya. Tapi kalau sudah pindah ke lap tadi, diambil lagi, batal. Ya boleh. Baik, cuman permasalahannya adalah mungkin dia tidak nyaman untuk menelan ludah. Maka ketahuilah, ngeludah bukan membatalkan sholat. Jadi ngeludah nggak apa-apa. Cuman jangan jadi orang was-was terus. Sebab ludah itu kebiasaan yang sekaligus was-was. Ada orang kalau tidak ngeludah tidak enak. Jadi terus kayaknya ngeludah. Jadi kebiasaan. Ngeludah. Sehingga karena biasa ngeludah, kalau tidak ngeludah masuk bab tadi kayak merasa jijik. Sehingga mungkin muntah dengan ludahnya sendiri, maka biasakanlah untuk tidak meludah, dilatih lagi. Ada orang ludah. Ludah kebiasaan ludah. Cuman kalaupun terpaksa harus seperti itu, biarpun tidak terpaksa, orang ludah tidak membatalkan. Asalkan bukan di masjid lalu kita buang ke lantai masjid. Kalau kita berada di masjid, kalau meludah. Kalau di luar masjid, meludah hendaknya ke arah kiri. Tapi kalau berada di masjid, ketahuilah, makruh kita meludah ke arah kanan atau ke arah depan. Itu kalau di luar masjid. Boleh kita meludah ke arah kiri. Jatuh ke tanah belah kiri. Tapi kalau berada di dalam masjid, haram kita meludah ke masjid. Maka kalau kita di masjid, kalau kita meludah hendaknya kepada sesuatu yang tidak jatuh ke masjid. Apakah di lengannya, apa di bajunya, atau tadi tisu, sapu tangan, boleh. Ya, itu tidak membatalkan. Jelas ya? Tidak usah ragu, sholatnya tetap jalan. Jika ada orang yang di dalam hatinya ada lintasan kayaknya keluar dari Islam, sehingga orang tersebut ada kerentek seperti akan, tetapi orang tersebut tidak ada niat, apakah orang tersebut termasuk murtad? Tidak, itu namanya waswas. Ada orang waswas dalam keimanan, naudzubillah. Waswas itu macam-macam tingkat paling tinggi waswas tentang keimanan, urusan keyakinan. Waswas tingkat kedua adalah waswas urusan ibadah. Was-was urusan ibadah. Dan berikutnya adalah was-was urusan hal-hal ini. Makan was-was. Makan sate ini. Was-was. Makan ini. Ada. Tapi was-was ada. Orang makan was-was. Ada. Cuman tidak ada hubungannya dengan ibadah. Cuman merepotkan diri. Jadi kalau was-was urusan keyakinan paling bahaya itu. Harus dipangkas. Apa yang menjadikan orang itu was-was? Dan apa yang maksud lintasan keluar dari Islam itu? Apakah keraguan akan kebenaran Islam? Itu yang harus ditegaskan. Kalau seseorang ragu akan keraguan Islam, ragu, maka dia biarpun kayak apapun ragu tentang kebenaran Islam, keluar dari Islam. Harus yakin, seyakin-yakinnya bahwasanya Islam adalah agama yang benar. Lintasan murtad itu apa maksudnya? Apakah tidak yakin lagi Allah Maha Tunggal? Apa tidak yakin lagi Nabi Muhammad adalah Nabi utusan? Kalau yakin, ya nggak ada was-was. Apa maksudnya was-was? Was-was itu berangkat dari keraguan-raguan. Misalnya Nabi Muhammad kok jadi Nabi. Makanya sering ada pertanyaan misalnya di dalam hatinya. Ada sampai satu orang, subhanallah, Allah diuji. Allah uji seorang hamba. Dia penghafal Quran. Dan menghafal 2000 hadis. Ternyata apa? Setan masuk. Menjadikan dia was-was. Dan dia anak muda. Baru kemarin juga ada sempat diajak ngobrol oleh para tokoh-tokoh besar. Tapi sudah namanya orang sesat.
Dia menghafal 2000 hadis dan dia merasa bahwa dia seorang pelajar dan bisa membaca Al-Quran. Pemuda murtad. Bahkan sempat diwawancarai, kemudian juga ada komentar dari orang-orang besar, dari guru-guru mulia seperti Habib Ali dan seterusnya. Dia itu rupanya was-wasnya Pak, was-wasnya kepada Nabi SAW sampai keluar. Karena di saat membaca firman Allah tentang pernikahan Sayyidina Rasulullah dengan Sayyidah Zainab, di saat Sayyidina Zaid yang dimenikahkan dengan Sayyidah Zainab, kemudian setelah itu oleh Allah pisah. Kemudian setelah itu Sayyidah Zainab dinikahkan dengan Rasulullah SAW. Ini tiba-tiba padahal hal sepele, cuma begitulah was-was. Was-was itu semacam itu, tiba-tiba menjadi ragu dia, kok begini? Kenapa Nabi Muhammad kok menginginkan seorang perempuan lalu menyuruh cerai? Padahal lupa ini adalah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Nabi Muhammad bukan gandrung, dan Nabi Muhammad tahu siapa Zainab setiap saat karena kerabatnya. Kalau memang Nabi Muhammad menghendaki sudah dari dulu akan dinikahi, jadi ada tiba-tiba ketek hatinya, ini nggak benar Nabi Muhammad nih, lihat lintasan kayak begitu, naudzubillah, sampai menjadikan orang keluar. Maka ragu dengan kemuliaan Nabi Muhammad itu problem. Hati-hati, jangan main-main dengan Rasulullah. Ini awal dari keraguan. Kenapa Nabi kok begitu? Kalau kita sudah punya pertanyaan begitu, langsung tanyakan, segera selesaikan ini. Meragukan Nabi Muhammad, ada pertanyaan, Nabi kok kawin banyak? Awas, hati-hati, sudah jangan banyak tanya. Yang perlu ditanya adalah pekerjaanmu sendiri. Nanti dijelaskan Nabi begini. Jadi keraguan kepada syariat Islam. Kalau bertanya bukan suatu yang salah. Senang bertanya, Nabi senang. Orang bertanya senang. Tapi yang menjadi masalah adalah berangkat dari keraguan kesombonganmu itu. Akhirnya menjadilah orang murtad, was-was akidah. Jadi was-was akidah sangat berat, maka harus diselesaikan secepatnya. Apa yang menjadikan kita was-was? Permasalahan apa sih? Waris, orang mengatakan waris kok tidak adil. Awas, hati-hati, jangan-jangan bibit kemurtatan itu. Sudah hukum dari Allah kok kamu ragukan. Apalagi hak cerai, kawan apa untuk perempuan saja? Kok laki-laki saja, perempuan kok tidak? Jangan-jangan Islam nggak adil. Itu adalah bibit kemurtatan di situ. Sehingga permasalahannya sedikit, tapi menjadikan dia keluar dari iman padahal dia menghafal Al-Quran. Subhanallah. Itulah kalau namanya hidayah. Ada menghafal Al-Quran dan dia menghafal Al-Quran di usia muda, dan dia sangat muda anaknya, ngomongnya fasih. Ada wawancara kita bacanya, ajib, subhanallah. Dan saya apa kata? Dan apalagi dia merasa, saya muta'alim, saya seorang belajar. Dan saya ngerti syariah, saya ngerti hukum. Cuman saya ragu dengan begini ini. Lalu murtad lah dia. Dan tidak bisa ditolong, wallah alam apa setelah itu. Karena waktu itu ada katanya pengen kembali, kita tidak mengikuti lagi perkembangannya. Jadi ada dari was-was. Maka hati-hati, was-was itu bahaya sekali, khususnya was-was akidah. Was-was ibadah tidak akan menjadikan ibadah khusyuk, was-was ibadah. Ada was-was ibadah. Ini adalah orang dungu betul, kata Imam Ghazali. Ada was-was ibadah, sholat, wudu. Sholat, wudu, tidak tahu apa. Sampai nggak mau sholat dengan orang lain ada. Orang kena was-was tidak bisa sholat dengan orang. Pengen tahu hatinya orang ini bener nggak? Sholat itu sah dengan siapa saja, sudah selesai. Kok susah bener? Sampai ada suatu ketika orang was-was tinggi. Gara-gara baca kitab Safinah itu keputus. Dan kita ini kan bukan orang jauh dulu. Berapa tahun yang lalu kita waktu masih ngajar di satu tempat itu, ada satu anak, dia tidak pernah mau menjadi makmum. Rupanya karena dia merasa bacaannya bagus dan dia adalah menghafal Al-Quran. Akhirnya apa? Menganggap bahwasanya yang jadi imam adalah lahan semuanya, bacaannya aja jelek. Sehingga dia setiap sholat nggak mau sholat sendirian, nggak mau pernah sholat berjamaah, dan terus tidak mau sholat berjamaah. Setelah sholat selalu sendiri. Rupanya dia membaca kitab salah. Kalau imamnya adalah lahan itu gimana sih? Kesalahan dalam baca Al-Quran yang merusak maknanya. Itu pun adalah bagi orang yang memang bisa membaca Al-Quran dengan benar, tak taunya dia membaca Al-Quran dengan salah-salah. Kalau orang memang bisanya semacam itu, maka ini pendapat yang kedua dalam mazhab Imam Syafi'i. Boleh kita sholat di belakangnya, jangan kita ragu. Nanti gak bisa sholat di Mekah, gak bisa sholat dengan orang lain gara-gara bismillah tidak dipakai. Memang orang yang gak pakai bismillah di Indonesia adalah orang aneh. Cuman kadang kita berhadapan dengan orang kayak begitu,
Gimana? Harus ada ilmunya agar kita tenang batin kita melakukan sholat di belakang orang. Ini waswas ibadah. Jadi waswas akidah juga, waswas akidah, waswas ibadah. Biasanya ini juga rentetannya dengan diskusi yang terjadi sebelumnya. Waswas akidah biasanya kita itu hubungan dengan orang-orang yang akidah sesat tadi, yang meragukan tentang Islam. Ini bahaya sekali, makanya kayak tadi disebutkan. Ini waswas akidah gara-gara kumpul itu. Kita sering dengar, iya dengar. Sama waswas ibadah itu adalah kumpul sama orang waswas akan kebawa ibadah. Waswas ibadah. Kumpul sama orang waswas. Waswas itu nular. Was-was ibadah nular, was-was akidah juga nular, sehingga keraguan-keraguan yang ditularkan oleh orang was-was ini cepat sekali. Apalagi orang itu punya kelebihan, apakah dia punya pangkat, punya kepandaian, atau orang tersebut adalah orang yang pandai berbicara. Ini was-was akidah. Makanya ada Islam ngaco, Islam liberal itu adalah menanamkan keraguan-keraguan kepada Islam itu, sehingga orang pada bingung, murtad secara halus nanti, naudzubillah. Baik, kembalikan dengan cara belajar yang benar, yang bertanya, kumpul dengan orang baik. Kalau memang betul ada was-was, tanyakan apa sih permasalahan yang sesungguhnya, apa yang menjadikan engkau was-was. Harus ada. Selagi tidak ada sebabnya, bukan. Itu lintasan ya, lintasan hati, itu tidak mengeluarkan orang dari iman. Baik, akan tapi kalau sudah ada sebabnya, harus diselesaikan sebab tersebut, dijelaskan, dijelentrehkan, agar kembali kepada keyakinan bahwasanya kebenaran adalah yang selama ini kita anut. Anda jangan lupa majelis tausiah dan majelis zikir Al-Bahjah Sabtu malam Ahad 30 Muharram 22 November di Masjid Besar Baitur Rahman, Jalan Nyimas Gandasari, Desa Paduragan Kidul, Kecamatan Panguragan, Kabupaten Cirebon. Jangan lupa yang daerah sana untuk majelis tim para asatid, para habaib yang akan keliling untuk menjelajah masjid-masjid di daerah-daerah sana. Kita mengadakan majelis tausiah dan zikir. Tidak cukup dengan zikir, ada ilmu yang disampaikan, nanti akan keliling. Dan siapapun dari kaum muslimin yang perlu untuk dihidupkan masjidnya dengan tausiah, dengan majelis ilmu, kemudian majelis zikir, maka bisa menghubungi dengan tim majelis zikir dan tausiah ini di pesantren nanti untuk bisa diberi kapan waktunya. Nanti biasanya tim datang dengan apa yang dibutuhkan. Untung-untung tempat tersebut mempersiapkan segala sesuatunya, itu sangat mempermudah tim. Dan ini termasuk salah satu untuk membentengi akidah yang kita gerakkan, kita galakkan saat ini, kita marakkan saat ini. Kemudian jangan lupa majelis Maulid Akbar tanggal 28 Desember atau tanggal 6 Rabiul Awal 28 Desember. Mulai saat ini kita sudah mulai memberikan informasi kepada siapapun. Kalau Anda para ustadz, sampaikan kepada beliau-beliau atau murid-murid atau jamaah untuk bisa bergabung di sini. Ya paling tidak ada kebersamaan, termasuk mungkin ada saudara bapak yang jarang ngaji, ya sudahlah paling tidak setahun sekali. Setahun sekali, semoga berkat setahun sekali nanti akan ke bawah ngaji. Banyak kok yang gara-gara datang maulid itu lalu pada ngaji terus setelah itu. Banyak sekali, ada faedah. Kan disudahnya orang banyak yang datang, yang mendoakan orang banyak. Semoga menjadikan kemuliaan yang sebab kemuliaan untuk mereka. Kemudian juga jangan lupa di malam beberapa hari berikutnya, tak tahu tanggal berapa itu, di alun-alun kota Cirebon juga maulid besar kita, tahunan juga. Jadi tahunan kita tuh beriringan. Kalau dahulu yang di alun-alun dahulu, baru sini, sekarang sini dulu baru alun-alun kota Cirebon. Dan kemudian jangan lupa majelis radio-radio diinformasikan kepada yang lainnya, dan juga acara-acara televisi. Dan jangan lupa program terbaru adalah program yang lain yang bisa menjangkau saudara-saudara kita di tempat yang jauh. MNC TV setiap Senin pagi jam 5 sampai jam 6. Untuk daerah Tulungagung, Kediri dan sebagainya, Nganjuk, Mojoagung, Jombang bisa di BBS TV. Untuk Jawa Timur dan sekitarnya bisa di TV 9 juga. Di situ ada jadwal kita yang bisa diikuti di situ, karena itu adalah khususnya TV 9 adalah juga TV dakwahnya Ahli Sunnati wal Jamaah. Baik, ini saja, mari kita tutup dengan doa. Dan mohon maaf nanti tidak ada salaman karena ada yang meninggal dunia dari orang tua dari wali santri. Kita akan langsung takziah ke sana. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna wa la tu'adzibna wa ansurna wa la tahdhurna wa afina wa la tumritna wa akrimna wa la tuhinna wa athirna wa la tuthir alaina innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah muliakan kami ya Allah dengan pemahaman yang benar ya Allah. Cintakan kami kepada Al-Qur'an, jadikan kami ahli Qur'an ya Allah. Jauhkan kami dari segala kenistaan dan kemaksiatan. Jauhkan kami dari segala kehinaan ya Allah. Jauhkan kami dari segala kebongkaran ya Allah. Engkau yang mengetahui kami, yang melihat kami ya Allah. Bencikan kami kepada dosa, bencikan kami kepada kemaksiatan ya Allah. Rindukan kami untuk tobat. Engkau lah yang memiliki hati kami ya Allah. Engkau yang menguasai hati kami ya Allah. Jadikan ya Allah hati kami adalah hati yang selalu dan selalu ya Allah rindu kepada kemuliaan ya Allah. Keluarga kami, anak-anak kami ya Allah, rindukan mereka kepada kemuliaan ya Allah. Jangan sampai ada yang terlepas dari keluarga kami dan anak-anak kami ya Allah. Mereka semua ya Allah tanpa terkecuali, jadikan mereka semua adalah ahli surgamu, ahli Quran ya Allah. Berikan kepada kami kecintaan Quran, faham Al-Quran dan mudah mengamalkan Al-Quran. Jauhkan kami dari kesombongan ya Allah. Jauhkan kami dari kedengkian ya Allah. Jauhkan kami dari ujub. Jauhkan kami dari segala macam penyakit hati ya Allah. Berkat Quran yang mulia, kalammu ya Allah. Kami mohon bersihkan hati kami semua ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, kami mohon ya Allah, kami mohon ya Allah, jauhkan ya Allah, ampuni dosa kami, ampuni dosa guru-guru kami dan orang tua kami dan keluarga kami. Dan kami mohon ya Allah, berikan kepada kami keistiqomahan dalam kebaikan semacam ini ya Allah. Keistiqomahan ya Allah, seperti Engkau telah kumpulkan kami di tempat mulia ini. Kami mohon jangan Kau keluarkan ya Allah dari tempat mulia ini ya Allah. Kami ingin terus istiqomah di tempat mulia semacam ini ya Allah, bergabung dengan orang-orang mulia ya Allah, dan kumpulkan kami kelak di surga bersama orang-orang mulia ya Allah. Ya Allah, yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkan kami dalam bayar hutang kami ya Allah. Yang telah meninggal ampuni ya Allah, angkat derajatnya. Dan kami mohon wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami ya Allah. Sadarkan kami ya Allah bahwa saja keindahan dalam rumah tangga adalah keindahan yang sesungguhnya, sebagai mukaddimah keindahan kelak di surga bersama kekasihmu Nabi Muhammad. Dan kami mohon yang belum menikah, mudahkan mereka untuk mendapatkan pasangan orang-orang mulia yang Kau muliakan, yang menjadi sebab mereka mulia di dunia dan di akhirat ya Allah. Kami mohon panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat, dan berikan kepada kami semua husnul khatimah, mati dalam keadaan iman. Dan kami mohon ya Allah, jadikanlah ucapan kami di akhir hayat kami kelak saat Kau hendak mencabut nyawa kami ya Allah. Kami mohon hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Terima kasih, mohon maaf, mohon doa selalu, wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikianlah pengajian rutin kita pada pagi hari ini, dan tentunya kami sebagai pembawa acara mohon maaf atas segala kekurangan. Dan kami informasikan kembali untuk para hadirin dan para pendengar, hadirin hadirat